Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bu Ike. Di sini kami akan dari kelompok 13 akan menjelaskan PPT tentang materi etika profesi dalam pekerjaan web developer, yang di mana di sini kita akan membahas juga, pekerjaan web developer secara keseluruhan dan juga beberapa isu-isu etika yang ada dalam pekerjaan web developer. Dan untuk kelompok 13-nya, anggota-anggotanya nanti akan diperkenalkan sendiri pada saat mereka menjelaskan materinya. Mungkin bisa dimulai dari materi yang pertama kepada Rockwell, saya persilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdinand Rocco Sebastian Sinaga, dengan NIM 21120121140111 dan di sini saya akan menjelaskan, pertama-tama deskripsi, pekerjaan web developer. Seorang web developer adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara situs web. Pekerjaan web developer ini melibatkan berbagai tugas yang terkait dengan pembuatan, perancangan, pengkodean, dan pengujian situs web. Berikut adalah deskripsi lebih rinci pekerjaan seorang web developer. Yang pertama adalah perancangan dan perencanaan. Seorang web developer biasanya bekerja sama dengan desainer web atau tim kreatif untuk merancang tampilan dan fungsionalitas situs web. Mereka juga merencanakan struktur halaman, navigasi, dan elemen-elemen desain lainnya. Yang kedua adalah pengembang front-end. Web developer front-end berfokus pada bagian depan situs web yang dapat dilihat oleh pengguna akhir. Mereka biasanya menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat tampilan yang interaktif dan responsif. Yang ketiga adalah pengembangan back-end. Web developer back-end bertanggung jawab atas bagian situs yang tersembunyi dari pengguna akhir. Mereka biasanya bekerja dengan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Ruby, ataupun Node.js untuk mengelola basis data, server, dan logika bisnis. Lalu ada pengkodean dan implementasi. Web developer menulis kode-kode yang diperlukan untuk mengimplementasikan desain dan fungsionalitas yang telah dirancang. Mereka memastikan bahwa situs web dapat berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan browser. Lalu ada pengujian. Seorang web developer juga melakukan pengujian untuk memastikan bahwa situs web berfungsi dengan baik, bebas dari bug, dan dapat diakses dengan cepat. Mereka juga memastikan kompatibilitas lintas browser dan lintas perangkat. Lalu ada pemeliharaan. Setelah situs web diluncurkan, web developer terus memantau dan memelihara situs tersebut. Mereka mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, menjalankan pembaruan pengamanan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu, integrasi dengan API. Dalam beberapa kasus, web developer perlu mengintegrasikan situs web dengan layanan atau API eksternal, seperti media sosial ataupun sistem pembayaran. Lalu ada penyesuaian responsif. Web developer harus memastikan bahwa situs web dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat, termasuk komputer desktop, tablet, dan ponsel. Lalu masuk ke keamanan. Keamanan situs web adalah aspek paling penting dalam pekerjaan seorang web developer. Mereka harus melindungi situs dari serangan cyber dan menjaga data pengguna agar tetap aman. Lanjut ke kolaborasi. Web developer juga sering bekerja dalam tim yang terdiri dari desainer, pengembang back-end, dan mungkin pengembang mobile. Kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi sangat baik dan penting. Kita masuk ke macam-macam web developer. Yang pertama ada front-end developer. Front-end developer juga dikenal sebagai client-side developer, bertanggung jawab untuk mengembangkan bagian depan situs web yang dapat dilihat oleh pengguna. Seperti yang tadi kita lihat, mereka biasa menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat tampilan yang menarik dan interaktif. Yang kedua adalah back-end developer. Back-end juga dikenal sebagai server-side developer, berfokus pada pengembangan server, database, dan logika bisnis yang memungkinkan situs web berfungsi. Mereka menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Ruby, ataupun Node.js. Lalu ada full stack developer. Full stack developer memiliki keterampilan baik dalam pengembangan front-end maupun back-end. Mereka mampu mengembangkan seluruh aplikasi web dari awal hingga akhir, termasuk tampilan pengguna dan komponen server. Lalu yang keempat ada web designer. Web designer adalah profesional yang merancang tampilan situs web, termasuk tata letak, warna, dan elemen desain. Mereka mungkin menggunakan alat desain grafis seperti Adobe Photoshop ataupun Sketch. Lalu yang kelima ada UI/UX designer. UI/UX designer bertanggung jawab untuk merancang antarmuka pengguna yang efisien dan menarik. Mereka berfokus pada pengalaman pengguna dan interaksi antar pengguna dan situs web. Lalu ada mobile app developer.
mungkin, ini, bukan web developer secara ketat. Pengembang aplikasi mobile ini mengembangkan aplikasi yang berjalan pada perangkat mobile seperti ponsel ataupun tablet. Mereka juga menggunakan bahasa seperti Java ataupun Swift, itu untuk iOS. Lalu untuk, selanjutnya ada game developer web, itu pengembang game mengkhususkan diri dalam menciptakan permainan yang dapat dimainkan di browser web. Bahasa yang mereka gunakan, mereka sering menggunakan teknologi seperti HTML5, JavaScript, dan WebGL. Lalu ada e-commerce developer, itu pengembang, e-commerce yang berfokus pada pengembangan situs e-commerce yang memungkinkan bisnis, produk, ataupun layanan secara online. Lalu ada WordPress developer. WordPress developer ini mengkhususkan diri dalam mengembangkan situs web berbasis WordPress, salah satu platform manajemen konten, yang paling populer di dunia. Lalu, lanjut ke security developer, pengembang keamanan, adalah ahli dalam melindungi, situs web dari serangan cyber. Dan terakhir ada DevOps engineer, yaitu yang ahli dalam mengotomisasi dan mengelola proses pengembangan dan implementasi perangkat lunak untuk memastikan kecepatan dan keandalan dalam pengembangan situs web. Web developer dapat bekerja sebagai freelancer atau perusahaan teknologi, agensi digital, atau departemen IT di berbagai jenis organisasi. Mereka juga harus selalu mengikuti perkembangan teknologi web terbaru dan berusaha untuk meningkatkan keterampilan mereka seiring berjalannya waktu. Lanjut ke organisasi profesi. Ada beberapa organisasi profesi khusus untuk web developer yang dapat membantu para profesional dalam industri ini untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan memperluas jaringan mereka. Beberapa organisasi yang pertama itu adalah ACM atau Association for Computing Machinery. ACM ini adalah salah satu organisasi terbesar yang mewadahi berbagai profesional dalam bidang teknologi informasi dan komputer. Mereka biasanya memiliki subkelompok seperti Special Interest Group on Hypertext atau SIGWeb, Hypermedia, dan Web yang relevan untuk web developer. Yang kedua adalah World Wide Web Consortium. Itu adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan standar web. Yang ketiga adalah ada IWA atau International Web Association. Ini yang organisasi berkomitmen untuk meningkatkan keahlian profesional dalam mengembangkan web. Mereka biasanya menyediakan sertifikasi dan pelatihan untuk web developer juga. Terus ada Front End Masters, ini platform pembelajaran online yang menawarkan kursus-kursus terkait pengembangan web. Ya, terus ada FreeCodeCamp, ini juga organisasi nirlaba yang menyediakan kursus-kursus pemrograman web juga secara gratis. Lalu ada JavaScript Community, komunitas JavaScript yang memiliki banyak subkelompok dan forum di seluruh dunia. Lalu ada Python Web Developer Community, jika ini kita berfokus pada pengembangan web dengan Python, ini merupakan komunitas dan forum online yang berfokus pada pemrograman ini seperti contohnya subreddit ataupun Python Web Developer Forum. Lalu ada GitHub. GitHub seperti yang kita tahu adalah platform kolaborasi pengembangan perangkat lunak yang memiliki berbagai proyek terbuka dan dapat diikuti dan mengkontribusikan oleh web developer. Lalu ada Stack Overflow. Stack Overflow ini adalah seperti Kaskus gitu, situs tanya jawab yang sangat populer dalam dunia pemrograman. Ini adalah sumber daya untuk mengajukan pertanyaan ataupun kita juga mencari jawaban maupun pengetahuan. Lalu yang terakhir ada LinkedIn Groups. Ini adalah LinkedIn Group ini berfokus pada pengembangan web dan teknologi terkait. Jika kita bergabung dengan grup ini, kita akan memperluas jaringan dan mendapatkan informasi terbaru dalam industri. Oke, saya lanjutkan. Saya Enrico Tobias dengan NIM 2112012114013 ingin menjelaskan tentang sertifikasi untuk profesi web developer. Sebenarnya ada banyak platform-platform yang memberikan sertifikasi untuk profesi ini, tapi ini saya akan membahas beberapa saja. Pertama dari perusahaan Google. Di sini Google sudah terkenal ya untuk perusahaan di bidang teknologi, dan dia memberikan sertifikasi untuk yang pertama ada Google Mobile Web Specialist, terus ada juga Google Cloud Certified Professional Cloud Developer, di mana akan mempelajari tentang cloud computing. Dan juga yang ketiga ada Google Cloud Certified
profesional cloud architect yang dimana lebih intensif lagi daripada Google Cloud Developer. Dan selanjutnya ada perusahaan Amazon yang dimana Amazon memberikan sertifikasi AWS Certified Developer Associate yang bisa membantu meningkatkan kemampuan seorang developer untuk membuat aplikasi menggunakan dari website AWS tersebut. Dan juga yang ketiga ada dari Laravel. Laravel juga membuat sertifikasi yang bernama Laravel Certified Developer untuk membantu meningkatkan kemampuan seorang developer menggunakan aplikasi yang menggunakan framework Laravel. Selanjutnya ada Sun Oracle yang di sini yang biasa dipakai untuk orang yang memegang database. Oracle Certified Professional atau CP ini berguna untuk meningkatkan kemampuan dengan basis data Oracle. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi perusahaan-perusahaan di bidang teknologi yang memberikan sertifikasi untuk profesi ini, tapi saya bahas empat saja dan bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Adrian Septriadi dengan NIM 21120122130042. Ini saya akan bahas tentang isu etika kerja yang ada pada seorang web developer. Jadi yang pertama itu ada keandalan atau reliability. Jadi seorang web developer profesional itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan proyek yang diterimanya itu dapat terselesaikan dengan baik, serta bisa dipercaya untuk berkolaborasi dengan programmer maupun web designer. Seorang web developer itu dapat dinilai tidak beretika dan tidak memiliki sifat profesional ketika melarikan diri atas proyek yang dia pegang. Yang kedua itu ada kerahasiaan atau confidentiality. Jadi seorang web developer itu adalah memiliki etika untuk menjaga kerahasiaan akses kode-kode panel yang digunakan dalam pembuatan suatu web untuk klien. Hal ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang web developer saat suatu proyek berlangsung. Yang ketiga itu ada kegunaan atau usability. Seorang web developer itu juga harus memastikan penggunaan websitenya itu berjalan dengan optimal dan sesuai dengan permintaan klien dengan menggunakan fitur atau fasilitas yang diminta. Selain itu, website yang baik juga merupakan website yang memudahkan pengguna dalam menggunakan website yang dirancang. Navigasi yang sederhana itu dapat diperoleh dengan berkoordinasi dengan UI atau UX designer. Dan yang keempat itu ada keabadian atau longevity. Seorang web developer itu juga harus memastikan dan menjaga keberlanjutan eksistensi suatu website dengan cara memperbarui fitur dan bekerja sama dengan webmaster untuk pemeliharaan. Oke, next. Ya, baik, selanjutnya untuk contoh kasus dari saya, Muhammad Fakih Madudin. Di sini ada beberapa contoh. Salah satunya adalah teknik phishing, di mana sebuah metode pencurian yang menggunakan taktik pengecohan yang mungkin kalau dengan cepat saya ringkas saja, mungkin contohnya adalah undangan PDF yang tersebar luas, yang dimana jika file PDF tersebut di-download, sebenarnya itu bukan PDF, melainkan sebuah aplikasi yang berisi beberapa kode yang dapat mengambil informasi penting dari device tersebut. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih anggota-anggota dari kelompok 13. Mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa sampai sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.